Shalom, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 22 sampai Kolose 4 ayat 1. Kolose 3 ayat 22 sampai Kolose 4 ayat 1. Saya akan bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dalam tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga akan mempunyai Tuhan di surga. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu etika kerja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Kolose 3 ini membuat satu etika atau standar hubungan ya di dalam keluarga, hubungan suami dengan istri. Suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami. Itu standar hubungan yang diwajibkan oleh Tuhan ya. Karena konteks Kolose 3 ini adalah konteks manusia baru. Ketika seseorang yang sudah lahir baru menjadi manusia baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka suami harus mengasihi istri. Apapun karakter sifat yang dimiliki istri, suami harus mengasihi istri. Demikian juga istri harus tunduk kepada suami, sekalipun suaminya jolim dan lain sebagainya, tidak menyenangkan hatinya, tetapi harus tunduk kepada suami. Anak-anak harus taat kepada orang tua ya. Bapak-bapak dikatakan jangan menyakiti anaknya ya. Itu standar hubungan manusia baru. Demikian juga di dalam dunia kerja ya, yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, seorang pekerja, seorang hamba harus ya mempunyai etika yang ditetapkan Tuhan di dalam melakukan hubungan kerja tersebut. Demikian juga dengan tuan yang menjadi kepala daripada hamba tersebut, ada etika kerjanya. Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas kali ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, adalah hal yang wajar kalau sejak penciptaan Allah telah memberikan kita satu pekerjaan yang harus dilakukan. Dan banyak orang menganggap bahwa pekerjaan itu adalah suatu ibadah. Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam hubungan kerja tersebut ya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai orang lahir baru yang sudah manusia baru, jangan menganggap satu pekerjaan itu adalah satu nasib kita ya. Tidak, Allah hadir, Allah campur tangan di dalam hubungan kerja sekalipun kita menjadi seorang hamba. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang hamba di dalam hubungan kerja tersebut? Ya, hal yang harus dihindari adalah di dalam ayat 22 dikatakan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jadi seorang hamba harus taat kepada Tuhannya dalam segala hal ya, kecuali dalam hal dosa. Dalam segala hal harus taat pada Tuhannya ya, sekalipun Tuhannya tidak adil terhadap dia. Karena apa? Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan turut campur tangan ya. Urusan nanti kalau tuannya tidak adil, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, tuannya tidak memberikan upah seperti yang diharapkan oleh hambanya, maka berlakulah Kolose 4 ayat 1. Dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga ya.
Di atas Tuhan tersebut ada Tuhan, ya, yang berotoritas atau berdaulat terhadap bos kita tersebut, Bapak Ibu. Ya. Jadi Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Ya, jadi hal yang pertama Bapak Ibu dalam hubungan kerja, etika kerja, bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam hubungan kerja tersebut. Sebagai seorang hamba kita harus taat, sebagai seorang bos Bapak Ibu, sebagai tuan-tuan kita harus berlaku adil dan jujur terhadap hubungan kerja tersebut karena ada Tuhan di antara mereka, ya. Dan selanjutnya dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi di dalam hubungan kerja bukan hanya sekedar kita cari muka. Kalau ada bos, kita kerja keras, kita menunjukkan bahwa kita ringan tangan, tetapi kalau tidak ada bos, kita malas-malasan, ya. Sering saya jumpai di dalam dunia kerja seperti itu, ketika bos datang semuanya sigap, tetapi ketika tidak ada bos, ya, mereka mulai lalai. Harus dilakukan dengan profesionalisme, karena Alkitab katakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi seorang hamba harus melihat bahwa bos di atas segala bos, yang dimana tempat dia kerja itu adalah ada Tuhan yang menjadi pimpinan yang tertinggi. Memang tidak kelihatan Bapak Ibu, tetapi itulah iman daripada orang-orang percaya bahwa segala bos adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi lebih daripada itu dia juga menentukan upah bagian kita yang tidak kelihatan, yang Tuhan berikan dalam bentuk yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan diri kita, dan dia selalu mencukupi kita karena dia adalah bos yang memperhatikan kehidupan kita. Sekalipun bos yang sesungguhnya yang ada di dunia itu adalah Tuhan kita, tetapi bos yang ada di surga yang selalu mengawasi kita, menyertai kita, yang selalu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, dia selalu ada di dalam kehidupan kita, ya. Jadi selanjutnya yang ayat 20 dikatakan, apapun yang juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ya. Jangan kita kerja hanya sekedar mengharapkan upah. Memang itu tujuan adalah mengharapkan upah, tetapi lebih daripada itu. Sekali lagi seperti di awal saya katakan, kerja adalah ibadah, ya. Kerja adalah satu bentuk pelayanan kepada Tuhan, karena kita ditentukan sejak dunia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu, manusia harus kerja untuk bisa dia memperpanjang hidupnya, ya. Nah, apapun yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita kerja dengan profesionalisme, ya. Satu pekerjaan yang kita lakukan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagian kita itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak berurusan dengan bos kita, atau dengan kata lain mengadili bos kita, menghakimi bos kita ketika mereka tidak adil, karena Tuhan katakan kepada mereka juga, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Alkitab atau firman Tuhan itu lengkap. Di dalam hubungan kerja pun juga Tuhan mengaturnya, ya. Tetapi di atas segala sesuatu, di atas segala hubungan tersebut ada Tuhan, ya. Apa yang kita lakukan adalah ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang di dalam dunia kerja ini. Tuhan memberkati. Shalom.